Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Khairil. NIM saya 2306126236 dengan kelas TIPB. Baik, saya akan menjelaskan apa itu histogram. Histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari suatu kumpulan data Histogram terdiri dari batang-batang yang melambangkan kelas atau kategori, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada setiap kelas. Definisi histogram. Definisi histogram adalah grafik batang yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu kumpulan data. Histogram menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau interval muncul dalam suatu data. Bentuk histogram dapat memberikan informasi tentang karakteristik distribusi data seperti sekuens dan puncak. Komponen-komponen histogram. Pada histogram memiliki komponen sumbu X, sumbu Y, dan batang. Sumbu X adalah sumbu horizontal yang menunjukkan kategori atau kelas data. Sumbu Y, sumbu vertikal yang menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada setiap kelas. Batang vertikal yang melambangkan tiap kelas atau kategori data. Kegunaan histogram. Yang pertama, analisis distribusi. Histogram membantu menganalisis distribusi data, seperti melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, identifikasi pola. Histogram dapat mengungkap pola-pola yang tersembunyi dalam kumpulan data, seperti modus, sekuens, dan puncak. Yang ketiga, perbandingan kelompok. Histogram memungkinkan perbandingan distribusi data antara beberapa kelompok atau kategori. Yang keempat, perencanaan. Histogram berguna untuk perencanaan dengan pengambilan keputusan berdasarkan data. Tipe-tipe histogram. Yang pertama, normal. Yang kedua itu bimodal. Yang ketiga, miring. Yang keempat, seragam. Yang pertama, normal. Normal itu distribusi simetris dengan satu puncak di tengah. Yang kedua, bimodal, distribusi dengan dua puncak, menunjukkan dua kelompok data. Yang ketiga, miring, distribusi tidak simetris dengan satu ekor yang lebih panjang. Seragam, distribusi rata dengan frekuensi yang hampir sama di setiap kelas. Cara membuat histogram. Yang pertama, kumpulkan data kuantitatif yang ingin dianalisis. Yang kedua, tentukan rentang. Tentukan rentang nilai minimum dan maksimum data. Yang ketiga, bagi kelas. Bagi kelas atau bagi data ke dalam beberapa kelas atau bin dengan lebar yang sama. Yang keempat, hitung frekuensi. Hitung jumlah data yang masuk ke dalam setiap kelasnya. Yang kelima, buat histogram. Gambar grafik batang dengan sumbu X menunjukkan kelas dan sumbu Y menunjukkan frekuensi. Interpretasi dan analisis histogram. Yang pertama, puncak yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul atau modus. Yang kedua, kemiringan mengidentifikasikan apakah distribusi data miring ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, penyebaran. Lebar histogram menunjukkan variabilitas atau penyebaran data. Pada histogram memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya mudah dipahami dan diinterpretasi, dapat menunjukkan distribusi data secara visual, berguna untuk membandingkan distribusi data. Yang adapun kekurangannya tergantung pada pemilihan lebar kelas. Dapat menyembunyikan detail data individual sensitif terhadap outlier atau data ekstrim. Kesimpulan, histogram merupakan visualisasi yang sangat berguna untuk memahami distribusi data dengan memahami komponen, tipe, dan cara interpretasinya. Ketika kita dapat menggunakan histogram secara efektif untuk menganalisis data dan mengambil keputusan yang lebih baik.
Mungkin cukup sekian dari saya.